Redam Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan meminta semua pihak untuk menahan diri. Puan juga meminta polemik disudahi, terlebih ini bulan Ramadan. Sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah, sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Tapi Pak Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Pak ya? Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna. Kita semua pasti punya masa lalu. Tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Ditemui awak media di kediamannya, Jokowi hanya diam saat disinggung adakah kemungkinan islah dengan PDIP. Terkait pertanyaan tersebut, Jokowi tidak menjawab, namun justru balik bertanya bahwa siapa yang memulai terlebih dahulu. Apakah ada rencana islah dengan PDIP? Itu yang memulai itu siapa? Kita nggak ada apa-apa. Tidak ada masalah ya Pak? Nggak ada masalah. Sebelumnya hubungan Jokowi dan PDIP sempat memanas pada tahun 2024 lalu. PDIP secara resmi memecat Jokowi sebagai kader partai karena telah melakukan pelanggaran. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, momen hangat terjadi saat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani hadir dalam buka puasa bersama Partai Nasdem. Jokowi dan Puan duduk satu meja dengan Ketum Nasdem Surya Paloh. Dalam meja itu duduk juga Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim dan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Dalam kesempatan ini Jokowi sekaligus menjawab pertanyaan awak media soal hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Jokowi, hubungan dirinya dan Puan masih terjalin hangat dan yakin hubungan dengan Megawati ke depan akan baik-baik saja. Sudah ada tanda-tanda damai ya? Betul. Kalau kita lihat ini Partai Nasdem membuat suasana adem ya bagi Jokowi dan juga PDIP. Kita simak berikut pernyataan dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Hubungannya emang hangat betul. Emang hangat. Dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Pak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyimak bagaimana pernyataan dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang bilang hangat, nggak ada apa-apa begitu. Dan sebelumnya juga Puan Maharani mengatakan memang sudahi saja ketegangan ini, apalagi ini bulan Ramadan. Mau lebaran katanya, saling memaafkan begitu ya. Tapi pernyataan Puan Maharani ini kemudian ditanggapi oleh Jokowi, siapa yang mulai duluan? Wah. Ini sepertinya ini mau damai atau sebenarnya mau lanjut ya? Ragu-ragu icu kalau katanya. Kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Freddy Damanik, Wakil Ketum Projo. Selamat pagi Bang Freddy. Selamat pagi Bang Freddy. Kemudian juga ada Bang Pangi Syarwi, analis politik. Selamat pagi Bang Pangi. Pagi Mbak Mala, Bang Philip. Pagi. Kemudian via daring juga sudah tersambung Bang Guntur Romli, politikus PDIP. Selamat pagi Bang Guntur. Pagi Bang Guntur. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin kita tanya dulu ya Bang Freddy. Bang Freddy, kalau tadi Pak Jokowi mengatakan hubungannya dengan Ketum PDIP sebenarnya hangat. Tapi sebelumnya dia mengatakan siapa sih yang mulai duluan? Ini gimana mengartikannya Bang Freddy? Loh, saya miss ya. Emang ada beliau bilang hubungannya dengan Ketum PDIP hangat? Yang tadi Dengan Ibu ditanya. Puan. Ibu Puan. Ya. Kalau waktu ditanya Ibu Mega kan mungkin nanti pada Oh akhirnya. jadi yang ketua Ibu Meganya belum? Baru Ibu Puan. Pak Jokowi jawab jelas. Nanti pada Sama akhirnya. Puannya berarti ya. Ya, pada akhirnya akan baik-baik saja. Yes. Ya itu kan jelas statementnya. Pada akhirnya akan Berarti baik-baik. bukan sama Ibu Ketum. Ya tadi jelas. Sama Ibu Puan. Pada akhirnya nanti ini kan
apapun ceritanya memang namanya politik ya. Namanya politik ini kan satu rangkaian panjang mungkin setelah Pilpres ya, setelah Pilpres sampai sekarang kemudian kasus Hasto terus dibawa-bawa. Puncaknya ini kan pada saat kasus Hasto, tiga katakan statement terakhir, tiga narasi-narasi terakhir PDIP yang membuat suasana ini menjadi panas. Tapi alhamdulillah puji Tuhan ya, dengan adanya kami sangat respect lah ya, respect sekali Mbak Puan Maharani, statementnya yang terakhir, dua yang terakhir ya, beliau menurut saya mengademkan situasi ini, dan kita sangat setuju ya, karena ngapain sih kita terus sampai kapan ini perselisihan, keributan yang menurut kami tidak produktif. Apalagi seperti saya bilang tadi, kalau perselisihan ini ketika ada momentum, misalnya pemilu, pilpres, ya bisa diterima nalar, ya bisa logikanya ada. Tapi ini ketika tidak ada momentum, oke lah bagi mereka, bagi PDIP mungkin momentumnya kasus Hasto. Menurut kami itu berlebihan, bukan suatu hal yang pas, yang tepat untuk menyerang Jokowi untuk kasus Hasto ini. Menurut kami dari sisi Pak Jokowi dari luar sangat berlebihan lah. Ya artinya sekarang juga dari pihak relawan juga menyambut baik artinya ya hubungan antara Pak Jokowi dan Ibu Puan yang kemarin juga sudah dibilang sudahi saja begitu. Iya, kita kan seperti saya sampaikan, kita respect, menyambut baik. Ayo ke depan kita lebih komunikasi, ya jalin lagi komunikasi terus. Yang namanya politik seperti saya bilang tadi, apa yang tidak mungkin ke depan ini. Iya. Tapi relawan mendorongnya ini bukan hanya Bu Puan ya, tapi PDIP juga ya, Bang ya. Mengklarifikasi nih Bang, PDIP ya, bukan hanya Bu Puan ya, damainya. Iya. Pak Jokowi statementnya jelas, nggak perlu kita terjemahkan lagi. Dengan Mbak Puan selalu baik, dengan Bu Mega dia percaya ke depan akan menjadi baik. Artinya ada proses di situ, ada proses setelah mungkin pemilu 2024 kemarin Pak Jokowi percaya itu akan bisa menjadi baik ke depannya. Baik. Langsung saja kita ke Bang Guntur. Bang Guntur, bagaimana gayung bersambut? Ya, saya kira apa yang disampaikan Mbak Puan itu kan pernyataan yang normatif ya, mengajak untuk kita menyudahi apapun konflik dan dalam suasana bulan Ramadan, ya kan. Nah, cuma kan ketika itu ditanya ke responnya Pak Jokowi, yang kita simak kan siapa yang memulai. Jadi menurut saya ini sebuah respon yang tidak bijak. Jadi kalau Anda menganggap bahwa responnya Mbak Puan itu bijak, ya pernyataan Mbak Puan bijak, tapi responnya Pak Jokowi itu menurut saya masih tidak bijak, gitu kan. Tapi apapun ya, soal relasi antara PDI Perjuangan dengan siapapun ya, kita kan kalau melihat dalam konteks ini kan sikap resmi partai, sikap dari Ibu Ketua Umum. Ya banyak analisa bahwa di situ terjadi ada perbedaan misalnya antara Mbak Puan dengan PDI Perjuangan atau dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami ingin tegaskan bahwa ada peran sendiri yang ditugaskan kepada Mbak Puan. Beliau juga sebagai Ketua DPR. Kemudian acara pertemuan dengan Pak Jokowi ini juga di tempat orang ya, di tempat Nasdem ya, Pak Surya Paloh. Jadi ya dalam konteks Mbak Puan itu diundang dalam sebuah acara buka puasa bersama, ya tentu saja kan beliau juga kan tidak bisa mengatur beliau akan bertemu dengan siapapun. Ya dengan ketemu dengan siapapun ya memang secara personal harus ya baik. Namun dalam konteks yang lain ketika bicara soal kepartaian, sikap resmi partai, ini kan Pak Jokowi kan termasuk dari 27 kader PDI Perjuangan yang sudah dipecat. Dan untuk pemecatan Jokowi dan 26 kader yang lain, ya di PDI Perjuangan itu tidak ada perbedaan. Karena itu adalah sikap resmi partai, sikap resmi Ketua Umum.
Nah, kemudian terkait pernyataan misalnya yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus ya, ini kan yang kami lihat respon Pak Jokowi dan relawan Jokowi ini yang kami lihat berlebihan. Bahwa sebenarnya di situ tidak ada yang namanya tuduhan.